Pemirsa, pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2023 ini genap memasuki tahun yang keempat. Banyak capaian yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, tak terkecuali dari sektor kesehatan. Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dan ujian yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan, terutama kesehatan. Meski berdampak besar, momentum ini menjadi peluang bagi sektor kesehatan untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Salah satunya dengan melakukan reformasi sistem kesehatan nasional secara besar-besaran. Yang teranyar, berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Namun Presiden Joko Widodo punya catatan. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan pengembangan apa-apa, bla bla bla. 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus dirubah semuanya. Di tahun ini juga, reformasi di sektor kesehatan nasional diwujudkan dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Kesehatan. Meski memantik beragam reaksi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan, Undang-Undang Kesehatan bertujuan untuk mengakselerasi pelayanan kesehatan masyarakat secara maksimal. Pemerintah sepakat dengan DPR RI untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Namun transformasi sektor kesehatan tanah air juga menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, di sektor layanan primer yang masih mengedepankan pendekatan kuratif, bukan promotif dan preventif. Belum lagi, kultur kerja nakes yang mendapatkan sorotan tajam. Sampai-sampai, Kementerian Kesehatan angkat suara soal kemunculan buku panduan mahasiswa PPDS selama menimba ilmu kedokteran spesialis. Tim Liputan Metro TV. Pemerintah lantas sudah sampai mana wujud transformasi layanan kesehatan Indonesia? Dan untuk membahas terkait dengan hal ini, sudah hadir bersama kami di Studio 1 Metro TV, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saxono Harbono. Selamat pagi, Prof. Dante. Selamat pagi, Jason. Terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Prof. Dante, melihat ini ke belakang, pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin diterpa COVID-19 yang bisa dibilang ini menguras energi, tenaga, dan pastinya pemikiran. Kalau kita melihat apakah 2 tahun pandemi kemarin ini benar-benar bisa kita taklukkan di Indonesia dan apa indikator kesuksesannya, Prof. Dante? Jadi ketika awal pertama kali Bapak Presiden minta saya untuk menjadi Kementerian Kesehatan, ada 3 tugas utama yang harus saya selesaikan. Pertama adalah menyelesaikan pandemi, kedua menyelesaikan vaksinasi, dan yang ketiga adalah transformasi sistem kesehatan. Kita 1,5 tahun sampai 2 tahun berkelit dengan pandemi dan vaksinasi. Dan itu sudah kita selesaikan. Alhamdulillah sejak tanggal 21 Juni 2023, Pak Presiden sudah mengumumkan bahwa status pandemi berubah menjadi status endemi. Sehingga tugas yang bergulir di Kementerian Kesehatan selanjutnya adalah melakukan transformasi kesehatan secara besar-besaran. Apa yang kita bisa pelajari dari pandemi COVID-19? Waktu pandemi itu datang secara tiba-tiba. Kita tidak siap di semua sektor kesehatan. Misalnya, kita tidak siap di tenaga cadangan kesehatan. Kita sulit untuk mencari dokter di tempat-tempat yang bisa melakukan pengobatan COVID di kala itu, untuk melakukan perawatan COVID. Sehingga kita membentuk tenaga cadangan kesehatan saat ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, waktu itu beli masker aja susah, Jason. Untuk APD aja kita mesti import dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa resiliensi dan ketahanan kesehatan di Indonesia belum cukup untuk berdiri secara mandiri. Sehingga kita melakukan banyak hal, terutama sektor yang berkaitan dengan akselerasi supaya kesehatan di dalam negeri ini bisa mempunyai kemandirian. Bagaimana caranya? Caranya adalah menyusun transformasi kesehatan yang terdiri dari
6 pilar transformasi kesehatan. Baik, ada 6 pilar transformasi kesehatan yang sudah dibangun dan kemudian berjalan sampai dengan sekarang. Tapi sebelum sampai ke sana, Pak, salah satu indikator kesuksesan kemarin melewati COVID adalah untuk vaksinasinya. Bahkan kita sempat dipuji oleh PBB, kemudian kita juga satu dari 5 negara di dunia yang tingkat vaksinasinya bisa dibilang waktu itu cukup tinggi. 5 besar, Pak, kita di dunia. Apa yang membuat waktu itu cakupan vaksinasi kita tinggi di tengah suplai vaksin yang memang sulit waktu itu? Jadi ternyata setelah kita pelajari bahwa vaksinasi ini tidak bisa diselesaikan secara eksklusif oleh Kementerian Kesehatan. Kesuksesan vaksinasi ini adalah keikutsertaan masyarakat secara inklusif di dalam seluruh program vaksinasi kesehatan. Di dalamnya ada pihak swasta, ada kementerian lembaga lain, dan ada berbagai macam sektor yang terkait. Mereka menyelenggarakan vaksinasi, sentra vaksinasi di tempat masing-masing, kemudian membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi, dari mulai pengusaha sampai rakyat, semuanya berpartisipasi. Dan kemauan rakyat untuk melakukan vaksinasi ini dalam mencegah terjadinya COVID, untuk terserang terjadinya COVID, menjadi salah satu yang membuat kita menjadi sukses. Jadi ini adalah pekerjaan besar yang bukan punya Kementerian Kesehatan saja, tapi milik masyarakat Indonesia. Dan COVID mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita bersatu secara inklusif, secara terbuka, maka seluruh program di pemerintahan akan bisa sukses. Salah satunya adalah program vaksinasi kesehatan. Ya, ditunjang dengan beberapa program lainnya mulai dari kemarin PPSBB, PPKM, KPCPEN sampai dengan Kartu Prakerja itu juga kemudian membuat kebijakan COVID pada saat itu bisa memperbaiki keadaan. Pak, kita akhirnya masuk sekarang nih ke transformasi kesehatan yang tadi Prof. Dante sempat bilang. Kalau Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan saat ini pelayanan kesehatan itu fokusnya lebih ke yang kuratif. Sementara promotif preventifnya ini juga masih menjadi PR dalam tanda kutip. Nah, bagaimana kemudian transformasi layanan primer yang dilakukan untuk mengatasi masalah itu, Pak? Jadi ada 6 transformasi kesehatan. Yang pertama kita taruh sebagai urutan pertama adalah transformasi kesehatan layanan primer. Ini bagaimana cara menghidupkan promotif dan preventif dan memperdayagunakan puskesmas atau pelayanan di tingkat primer itu tidak menjadi kuratif, tadi promotif dan preventif. Ada 2 pelayanan di dalam kesehatan. Yang pertama usaha kesehatan personal dan usaha kesehatan masyarakat. Yang untuk preventif dan promotif adalah usaha kesehatan masyarakat. Ini kita jabarkan di dalam puskesmas. Kita punya sekitar 10.000 lebih puskesmas yang ada di Indonesia dan kelihatannya tidak cukup. Dan oleh karena itu kita memberdayakan lebih banyak lagi sektor-sektor kesehatan yang ada di tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengefektifkan posyandu. Nah, dengan posyandu diharapkan bisa membantu usaha promotif dan preventif kesehatan di tingkat masyarakat sehingga masyarakat mempunyai ketahanan kesehatan dengan pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu. Baik, tapi selain ada upaya tadi posyandu ya Pak ya untuk promotif preventif, secara infrastrukturnya atau layanan rujukannya ini kan juga menjadi masalah, terutama mungkin bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T yang terpencil. Nah, ini apakah juga sudah ada penambahan misalnya dari puskesmas atau misalnya dari klinik atau rumah sakit hingga saat ini yang dikerjakan selama 4 tahun belakangan? Jadi kita melakukan transformasi tingkat pelayanan primer ini dengan membangun infrastruktur dan membangun program. Infrastruktur sampai sekarang terus masih berjalan, pembangunan puskesmas di daerah sangat terpencil, di daerah DPTK, di daerah yang memerlukan. Persoalannya adalah bahwa daerah-daerah tersebut memang sulit dijangkau, sehingga memang terus berjalan. Sampai saat ini sudah sekitar ada beberapa puluh puskesmas yang dibangun baru di daerah terpencil dalam kurun 1 tahun ini, dan hampir beberapa di antaranya sudah jadi, dan nanti akan kita tempatkan dokter-dokter yang ada di puskesmas tersebut. Masalah kedua tentu dalam hal ini adalah menyusun secara strategis penempatan tenaga-tenaga kesehatan di puskesmas-puskesmas yang baru tersebut, terutama di daerah terpencil. Kita juga mempunyai program untuk menseleksi dokter-dokter, menempatkan dokter-dokter di tempat-tempat wilayah yang sangat terpencil tersebut sehingga pelayanan menjadi lebih baik. Nah, ini nyambung sama apa yang Prof. Dante bilang, tenaga kesehatan kita secara SDM begitu Pak. Undang-Undang Kesehatan sudah disahkan bulan Juli kemarin. Salah satu pasal atau yang poin-poin yang kemudian dipermasalahkan atau yang menjadi pro kontra adalah terkait dengan
izin misalnya dari dokter spesialis atau dokter asing untuk memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia. Implementasinya sejauh ini bagaimana sih Pak untuk ikhtiar, untuk upaya kita memeratakan tenaga kesehatan? Jadi ada dua hal pertanyaannya. Yang pertama adalah memeratakan tenaga kesehatan. Sampai saat ini itu lulusan dokter yang ada di Indonesia itu sekitar 12.000 setiap tahun. Padahal kebutuhan kita secara nasional itu sekitar 174.000 dokter umum sampai saat ini. Jadi kalau kita jalankan sistemnya seperti sekarang, maka akan baru bisa terpenuhi sekitar 10 sampai 14 tahun kemudian. Bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan dokter tersebut? Caranya adalah membuka moratorium kesehatan, membuka fakultas kedokteran baru, dan menambah kuota dari penerimaan dokter-dokter di sekolah-sekolah kedokteran, di fakultas-fakultas kedokteran, sehingga nanti lulusannya akan lebih banyak lagi. Kalau dulu perbandingan dosen mahasiswanya untuk spesialis 1:3, sekarang kita naikkan jadi 1:5. Dengan menaikkan rasio dosen mahasiswa yang 1:5 ini, kita harapkan maka pemenuhan kebutuhannya dan penerimaannya lebih banyak, sehingga lulusannya lebih banyak. Nanti kalau mereka sudah lulus, mereka akan ditempatkan di daerah-daerah tersebut dengan insentif yang cukup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai dokter asing. Dokter asing ini memang menjadi salah satu bagian dari bagaimana kita melakukan transformasi sistem kesehatan. Jason ketahui bahwa sekitar 160 triliun biaya kesehatan kita itu keluar dari Indonesia. Karena banyak masyarakat berobat di luar negeri. Banyak di luar negeri, sehingga kita ingin mendorong supaya masyarakat ini bisa berobat tetap ke dalam negeri. Salah satunya adalah tingkat kepercayaannya. Memang tidak semua dokter asing itu lebih baik daripada dokter dalam negeri. Tetapi masih secara global dimungkinkan dokter-dokter asing itu untuk berpraktek di Indonesia dengan evaluasi kompetensi. Evaluasi kompetensi baik secara administrasi, mereka mempunyai ijazah yang cukup, kompetensi yang cukup, maupun secara kualitas. Mereka harus menjalani ujian kompetensi, mereka harus bersedia ditempatkan di daerah tertentu, di daerah terpencil, dan akhirnya mereka bisa mempunyai surat izin praktek di Indonesia. Surat izin praktek dan surat registrasi dokter ini akan diperlukan untuk dokter asing itu di Indonesia. Oke, artinya ada simplifikasi aturan begitu ya Pak ya untuk dokter asing dan juga dokter spesialis bisa memberikan pelayanan kesehatan. Tapi apakah sesignifikan itu dan kemudian PR-PR apa lagi nih Prof Dante yang masih harus kita selesaikan untuk bisa mewujudkan Indonesia yang lebih sehat ke depannya? Kita akan bahas Prof Dante usai jeda berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, permasalahan tenaga kesehatan di Indonesia tidak hanya terletak pada jumlah dan kualitas sumber daya manusia, melainkan juga distribusi tenaga kesehatan yang juga tidak merata. Nah, berikut ulasan catatan permasalahan tenaga kesehatan di Indonesia.
Kami lanjutkan perbincangan kembali bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saxono Harbono. Prof. Dante, tadi saya jeda dulu pertanyaan soal bagaimana pemerataan tenaga kesehatan. Nah, ini kan sudah ada simplifikasi aturannya karena sudah ada undang-undang baik itu untuk dokter asing dan juga untuk pemerataan dokter spesialis di Indonesia dan di wilayah-wilayah terpencil. Nah, sejak undang-undang itu diundangkan atau disahkan, penyerapannya sudah sejauh mana ini, Prof. Dante? Jadi secara umum, Jason, ada 3 masalah untuk tenaga kesehatan. Yang pertama adalah jumlah tenaga kesehatan. Yang kedua adalah distribusi tenaga kesehatan. Yang ketiga adalah kualitas tenaga kesehatan. Yang tadi ditanyakan untuk pemerataan tenaga kesehatan. Memang pemerataan ini masih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar untuk tenaga kesehatan. Bagaimana kita menanggulanginya? Salah satunya adalah melakukan afirmasi. Afirmasi itu mengirim tenaga siswa-siswa yang terbaik di daerah, dibiayai oleh pemerintah daerah, kemudian masuk ke fakultas kedokteran dengan syarat nanti mereka akan balik lagi ke daerah tersebut untuk memperkuat sebagai dokter di daerah tersebut. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita memberikan pendidikan dan beasiswa melalui LPDP dan Kementerian Kesehatan dengan syarat bahwa mahasiswa yang mahasiswa dokter umum yang dibiayai spesialis untuk LPDP ini mau ditempatkan ke daerah yang sudah kita petakan kebutuhannya. Dengan begitu maka masyarakat di daerah-daerah yang saat ini kekurangan dokter bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, masalah kualitas tenaga kesehatan. Ini hanya masalah image saja bahwa pengobatan di luar negeri itu lebih baik daripada pengobatan di Indonesia, sehingga banyak yang berobat ke luar negeri. Tetapi sebenarnya dokter-dokter Indonesia itu sangat-sangat pintar, sangat-sangat berkualitas, sehingga bahkan banyak dokter-dokter yang pasiennya membludak. Ini harus kita antisipasi dengan cara berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan melakukan transfer teknologi. Transfer teknologi dari transfer teknologi yang baku, kemudian mengeluarkan petunjuk praktek klinik yang baik dan menjadikan ini sebagai salah satu penanda kualitas pelayanan kesehatan oleh dokter-dokter tersebut. Artinya perbaikannya sirkular, tidak hanya fokus kepada SDM-nya saja, tapi mulai dari pendidikannya sampai transfer teknologinya itu juga menjadi fokus begitu ya. Prof. Dante, kita berpindah dari masalah SDM ke permasalahan kesehatannya secara spesifik. Stunting itu masih tinggi loh Prof. Dante. Di Indonesia angkanya masih sekitar 21% di tahun 2022. Dan Presiden Joko Widodo menyatakan di 2024 harus turun nih, 14%. Nah, untuk intervensinya dengan angka sejauh itu, dengan target 14%, apa upaya yang akan dilakukan Prof. Dante? Jadi kalau kita lihat baca data statistiknya, Jason, tahun 2021 itu 24,4% stunting. 2022 itu 21,6%. Kemudian 2023 kita ingin capai target 17%. Kemudian 2024 mudah-mudahan kita bisa sampai target 14%. Seperti yang diamanatkan dalam RPJMN. Kalau target ini bisa mencapai, maka kita akan sukses untuk melaksanakan program stunting. Apa pendekatannya? Ada 2 pendekatan besar. Yang satu pendekatan spesifik, yang kedua adalah pendekatan sensitif. Sensitif tentu ini berkaitan faktor-faktor sosial yang tidak murni pada masalah kesehatan. Misalnya masalah sanitasi, masalah kemiskinan, masalah edukasi, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah masalah spesifik. Masalah spesifik kita bangun dari mulai faktor risiko yang ada di remaja putri dengan pemberian tablet tambah darah untuk remaja-remaja putri, kemudian ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin, yang tadinya kewajibannya hanya 4 kali, sekarang menjadi 6 kali, ditambah dengan pemeriksaan USG. USG sudah kita sebarkan ke seluruh puskesmas yang ada di Indonesia. Kurang lebih ada 10.000 USG yang sudah dibagikan ke puskesmas-puskesmas yang akan mengidentifikasi perjalanan kehamilan dari ibu-ibu tersebut, sehingga masalah stunting bisa diidentifikasi ketika ibu itu hamil. Kemudian masalah penambahan gizi untuk ibu-ibu hamil juga kita selesaikan. Kemudian yang ketiga adalah kepada balitanya. Bagaimana cara menanggulanginya secara spesifik adalah melakukan penimbangan yang teratur. Kita membagikan ratusan ribu alat antropometri atau alat yang digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan bayi secara baik. Itu kita bagikan ke seluruh posyandu tadi. Saya lihat tadi saya sampaikan kan penguatan posyandu, sekitar 300.000 posyandu kita sebarkan di alat antropometri.
Kemudian yang paling penting adalah melakukan edukasi kepada masyarakat. Edukasinya tentu tergantung pada kewilayahan dan masalah spesifik. Dan yang paling penting adalah bahwa masalah stunting ini tidak bisa diselesaikan kalau kita menunggu stuntingnya muncul. Tetapi masalah stunting ini harus diselesaikan ketika bayi tersebut belum stunting. Bagaimana cara tahunya? Adalah melakukan penimbangan. Ketika berat badannya tidak naik, ketika berat badannya hampir turun walaupun belum masuk stunting, disitulah kita melakukan intervensi. Karena kalau sudah sampai stunting, itu akan sulit. Pendekatannya adalah dengan memberikan makanan bergizi yang cukup optimal. Apa makanan bergizi tersebut? Adalah protein nabati. Ini yang kita formulasikan dengan, kita bicarakan dengan para ahli, sehingga masalah spesifik untuk penanganan stunting dan pemenuhan gizi pada balita ini menjadi lebih baik supaya kita bisa mencapai target 14% di tahun 2024. Ini juga fokusnya banyak ya, Prof. Dante, tidak hanya ke balitanya secara spesifik, tapi kepada ibunya, kesehatan ibunya, sampai dengan makanan, upaya jemput bola itu juga menjadi hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Selain masalah stunting, ada permasalahan-permasalahan kesehatan lain yang nampaknya juga angkanya ini masih cukup tinggi dan masih menjadi PR pemerintah. Penyakit-penyakit apa saja nih, Prof. Dante, yang mungkin ini juga berpengaruh terhadap anggaran kesehatan yang cukup besar untuk digelontorkan? Jadi kita sudah melakukan identifikasi penyakit katastrofik yang membuat pembiayaan kesehatan itu besar secara nasional. Yang pertama penyakit kanker, kemudian penyakit jantung, kemudian stroke, dan penyakit uronefrologi atau penyakit ginjal. 4 penyakit ini merupakan penyakit yang memberikan pembiayaan besar. Supaya pembiayaannya tidak besar, maka permasalahan dari penyakit ini harus diidentifikasi dan dikelola dari sedini mungkin. Sehingga kita melakukan program KJSU tadi, kanker, jantung, stroke, uronefro, dengan memberikan berbagai macam tingkat pelayanan yang optimal. Kita bagi rumah sakit, ada rumah sakit paripurna, rumah sakit utama, rumah sakit madya, rumah sakit dasar yang memberikan pelayanan ini secara lengkap. Dan alat-alatnya sudah kita bagikan dari mulai alat-alat tersebut dari yang sederhana di rumah sakit dasar sampai yang sophisticated di rumah sakit paripurna. Sebagai contoh, di rumah sakit paripurna, untuk uronefro kita targetkan mereka harus bisa melakukan transplantasi ginjal. Untuk jantung mereka harus bisa melakukan bedah jantung terbuka dan seterusnya. Model-model itu memang harus kita lakukan pendekatannya secara holistik dan kita lakukan prioritas karena tidak semua penyakit kita bisa tangani dalam waktu hanya 5 tahun, tetapi penyakit yang memberikan pembiayaan terbesar yang kita prioritaskan. Lalu bagaimana dengan BPJS sendiri yang memang masih banyak diandalkan oleh masyarakat? Apakah sudah ada inovasi, layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk memudahkan mereka mengakses kesehatan, Prof. Dante? Jadi BPJS, angka PBI yang kita support dana BPJS-nya tetap kita lakukan. Dan sekarang program KJSU ini juga disupport oleh BPJS dan akan mengurangi biaya pengeluaran BPJS kalau memang faktor-faktor resikonya ditanggulangi. Usaha promotif preventif untuk penyakit jantung misalnya, itu adalah melakukan pendekatan yang lebih dini pada penyakit hipertensi, penyakit jantung, dan penyakit kolesterol tinggi atau dislipidemia, serta hipertensi. Dengan melakukan pendekatan secara promotif dan preventif pada faktor yang resiko dini tersebut, kita harapkan penyakit jantung menjadi turun. Baik, itu yang menjadi catatan-catatan dan juga raihan yang akan nanti dikejar begitu, Prof. Dante ya. Terakhir, Prof. Dante, ini mungkin agak berbeda sedikit karena memang suasananya sudah tahun politik begitu. Kemarin sudah ada pendaftaran Capres-Cawapres. Nah, nantinya akan ke step berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan. Bagaimana kemudian dari dokter-dokter yang nanti akan memeriksa Capres-Cawapres ini benar-benar siap untuk bisa men-screening kesehatan para Capres-Cawapres ini. Apakah sudah siap ini, Prof. Dante? Pasti sudah siap. Kita punya timnya itu suratnya sudah dilayangkan dari KPU kepada tim dokter kepresidenan. Nanti tim dokter kepresidenan berkirim surat ke Kementerian Kesehatan. Nanti akan ditugaskan kemudian ke organisasi profesi. Nanti organisasi profesi akan mengirimkan wakil-wakil yang independen dengan syarat mereka bukan dokter pribadi dari calon-calon tersebut. Mereka juga mempunyai integritas dan kemampuan yang tinggi dan mereka adalah dokter-dokter yang terbaik yang ada di Indonesia yang akan melakukan pemeriksaan untuk
calon presiden dan wakil presiden. Dipersiapkan yang terbaik karena memang screening kesehatan ini juga menjadi penentu begitu ya untuk bisa memastikan capres-cawapres kita ini benar-benar sehat sampai nanti bertarung dalam Pilpres 2024. Terima kasih Prof. Dante, Wakil Menteri Kesehatan telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Semoga ini bisa mencerahkan masyarakat juga terkait dengan permasalahan kesehatan dan raihan kesehatan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Prof. Dante telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.